3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika Dwi Arsanti dari kelompok 4 mata kuliah sistem simulasi industri. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Aldi Syaputra, Atika Dwi Arsanti, Diki Chandra Wijaya, dan Nur Hermansyah. Untuk poin pertama, latar belakang. Alfamart sebagai retail modern sering menghadapi antrian panjang, terutama pada jam sibuk. Antrian yang tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara jumlah kasir yang beroperasi dengan jumlah pelanggan yang datang. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan analisis melalui simulasi antrian menggunakan sistem logika arena. Metode ini membantu memodalkan proses pelayanan kasir, menghitung waktu tunggu pelanggan, serta menguji berbagai skenario pelayanan seperti penambahan kasir atau penambahan sistem antrean. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan dan kualitas pengalaman belanja pelanggan. Kemudian untuk alur proses sistem sendiri ada kedatangan pelanggan, kemudian pelanggan masuk, sistem antrean, ada kasir 1 dan ada kasir 2, kemudian kasir melayani pelanggan dan kemudian pembayaran selesai. Untuk pengumpulan data, lokasi penelitian sendiri berada di Alfamidi Puri Nirwana Residen. Kemudian waktu pengamatannya pada Minggu 30 Juni 2024 pukul 16 sampai pukul 17. Untuk jumlah sampel ada 14 pelanggan selama periode pengamatan. Model antriannya M-M-1 distribusi kedatangan quotient, distribusi waktu pelayanan eksponensial dengan satu server atau kasir. Kemudian ada disiplin antrian, first come first service atau FCFS, di mana pelanggan yang datang lebih awal dilayani terlebih dahulu. Untuk logika kejadian simulasi antrian pada Alfamart yang pertama, pelanggan datang atau arrival event. Generate waktu kedatangan pelanggan. Jika kasir tersedia, maka pelanggan langsung dilayani. Jika kasir sibuk, pelanggan masuk antrian. Untuk parameternya distribusi kedatangan. Misal poin yang kedua, pelanggan masuk antrian. Pelanggan masuk ke first come first serve. Catat waktu menunggu atau start waiting time hingga kasir tersedia. Tidak ada pelanggan meninggalkan antrian. No bulking, no reneging. Kemudian ada poin yang ketiga, mulai pelayanan atau server start event. Kasir mengambil pelanggan pertama dari antrian. Kemudian catat waktu mulai pelayanan. Tentukan waktu pelayanan pelanggan. Untuk parameternya distribusi waktu pelayanan misal eksponensial. Kemudian yang keempat, proses pelayanan. Kasir melayani pelanggan. Yang pertama dengan scan produk, hitung total belanja, dan proses pembayaran atau mesin IDS atau cash. Waktu pelayanan dapat berbeda jika banyak barang, metode bayar cash atau QR atau EDC, tapi dalam model dasar diperlakukan rata-rata. Kemudian yang kelima, selesai pelayanan atau depart to event. Kasir selesai melayani pelanggan keluar sistem. Dan hitung total waktu dalam sistem. Waktu total sama dengan waktu tunggu ditambah waktu pelayanan. Jika antrian masih ada, langsung panggil pelanggan berikutnya. Dan jika antrian kosong, kasir idle atau menganggur. Kemudian yang keenam, sistem berulang hingga simulasi berakhir. Simulasi berjalan hingga waktu operasi habis atau misal 1 hari observasi. Kemudian jumlah pelanggan tertentu telah disimulasi. Kemudian ada code simulasi singkat. While waktu simulasi belum selesai, generate kedatangan pelanggan. Jika kasir kosong, maka mulai pelayanan pelanggan. Jika masukkan ke antrian, jika pelanggan selesai dilayani, maka keluarkan dari jika antrian sistem. tidak kosong, Jika antrian tidak kosong, maka mulai pelayanan pelanggan berikutnya. Next.
Untuk tujuan simulasi, menambah wawasan mahasiswa terkait analisis logika, kemudian menginspirasi inovasi lebih lanjut, menganalisis efisiensi pelayanan kasir dan mengukur waktu tunggu pelanggan. Next. Untuk batasan sistem, fokus pada proses antrian kasir dengan metode first come first served atau FCFS, tidak mempertimbangkan self pola checkout. kedatangan diasumsikan acak atau statistik pelanggan tidak meninggalkan antrian. Next, identifikasi elemen model. Ada entitas, resource, event utama. Yang pertama objek yang bergerak melalui sistem dan mengalami proses pelayanan. Entitas utama, pelanggan atau customer yang datang untuk melakukan pembayaran. Atribut entitas kemungkinan ada waktu kedatangan, jumlah barang opsional jika ingin dan metode detail, pembayaran, cash QR atau edisi opsional. Untuk yang kedua, research atau sumber daya, fasilitas yang digunakan untuk melayani entitas. Research utamanya ada kasir atau server, satu atau dua kasir aktif sesuai kondisi toko. Untuk optional research sendiri ada meja atau area kasir jika dimodelkan detail. Dan yang kedua ada mesin edisi untuk pembayaran non tunai. Kemudian yang ketiga, antrian, antrian menunggu entitas sebelum dilayani. Untuk queue utama, antrian pelanggan di kasir, first come first served. Karakteristik antriannya. Yang pertama, kapasitas antrian diasumsikan tidak terbatas, tidak ada prioritas pelanggan, tidak ada bulking atau keluar sebelum dilayani, dan tidak ada drenching atau meninggalkan antrian saat menunggu. Kemudian yang keempat ada event utama atau kejadian dalam simulasi. Yang pertama ada kedatangan pelanggan dengan pelanggan datang ke sistem dengan interval acak atau Kemudian yang kedua pelanggan masuk antrian. Jika kasir sibuk, pelanggan menunggu. Kemudian yang ketiga, pelayanan dimulai. Kasir mulai melayani pelanggan berikutnya. Kemudian ada proses pembayaran. Pelanggan diproses pelayanan eksponensial. Untuk yang keempat ada pelayanan pelayanan pelanggan selesai. keluar sistem Setelah selesai membayar. Optional event tambahannya yang pertama ada pergantian shift kasir atau buka tutup kasir. Yang kedua ada gangguan alat pembayaran. Jika mau dibuat dan yang realistis. kedatangan Dan yang ketiga ada kedatangan batch pelanggan atau misal rombongan. Next. Oke. Logika kejadian simulasi antrian Alfamart. Yang pertama, pelanggan datang, generate waktu kedatangan pelanggan. Jika kasir tersedia, lalu pelanggan langsung dilayani. Jika kasir sibuk, pelanggan masuk antrian. Yang kedua, pelanggan masuk antrian. Pelanggan masuk antrian, lalu catat waktu menunggunya, lalu menunggu hingga kasir tersedia. Untuk simulasinya sebagai berikut. Di sini ada kedatangan pelanggan di poin awal, lalu keputusan atau decide, lalu di sini ada kasir 1 dan kasir 2, dan terakhir adalah untuk selesainya dispose. Untuk simulasi ini menggunakan 100 entitas, di mana di sini terbagi ke kasir 1 dan kasir 2. Untuk videonya akan saya start. Untuk videonya ada di mana, Mbak? Mbak Tika? Di slide yang awal simulasi arena, Mas. Di awal sini. No. Stop slide 17. Stop slide 17 ya. Bisa. Enggak ada ya? Nggak ada. Nanti kita buka di aplikasi arenanya aja sebentar. Oke. Oke. Di sini kita mulai.
Coba kita perlambat untuk ini terhalang. Kita langsung lihat datanya aja. Ketika sudah selesai, maka masuk ke Excel untuk data-datanya. Nah, berikut ini tampilan pada data-data hasil simulasi. Lalu hasil perhitungan kinerja antrian, rata-rata kedatangan 14 pelanggan per jam, rata-rata kapasitas pelayanan 30 pelanggan per jam, tingkat utilisasi kasir 46,7%, menunjukkan kasir masih memiliki waktu luang namun sudah cukup produktif. Rata-rata waktu tunggu dalam antrian 1,75 menit per pelanggan. Rata-rata waktu dalam sistem 3,75 menit, termasuk waktu pelayanan di kasir. Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian 0,408 orang. Rata-rata kurang dari 1 orang yang mengantri. Untuk analisis permasalahan dan kesimpulan, permasalahan utama yaitu menumpuknya pelanggan sering terjadi pada jam sibuk karena ketidakseimbangan antara jumlah kasir dan jumlah pelanggan yang datang. Dampaknya yaitu waktu tunggu yang lama dapat menurunkan tingkat kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Kesimpulan simulasinya adalah semakin tinggi tingkat kedatangan tanpa menambahan kapasitas pelayanan yang memadai, maka antrian akan memanjang secara signifikan. Untuk rekomendasinya yaitu perlu adanya penyesuaian jumlah kasir atau peningkatan efisiensi layanan pada jam-jam sibuk untuk menjaga kualitas pelayanan. Sudah selesai. Silakan ditutup, Mbak. Langsung saya tutup aja ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sudah di akhir slide. Semoga ini bisa dipelajari sedikitnya atau banyaknya dari ilmu ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Aldi,